Akhir September 2025 mencatat sebuah drama politik di istana. Abdul Qadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, baru mengetahui pencopotannya pada pukul 14.45 melalui telepon dari Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Tidak ada tanda-tanda sebelumnya, tidak ada pertemuan khusus. Semuanya serba mendadak. Sementara itu, Budi Aristiadi, Menteri Koperasi, baru sadar dirinya dicopot setelah rapat di DPR sesaat sebelum pengumuman resmi Presiden Prabowo. Dua menteri yang sama-sama masuk kabinet dengan restu Presiden Jokowi, kini harus menerima kenyataan tersingkir. Publik pun segera bertanya-tanya, apakah ini awal dari berkurangnya pengaruh geng Solo di lingkar kekuasaan? Sejak awal kabinet Prabowo Subianto dibentuk dengan penuh kompromi, bukan hanya demi menampung partai politik pendukung, melainkan juga untuk menjaga stabilitas dengan mengakomodasi loyalis Jokowi. Jokowi yang sudah lengser tetap memiliki bayangan kuasa, terutama melalui orang-orang dekat yang ditempatkan di kementerian strategis. Abdul Qadir Karding, misalnya, jelas masuk berkat rekomendasi Jokowi, bukan Prabowo. Begitu pula sejumlah tokoh lain yang diasosiasikan dengan lingkaran Solo. Namun, dinamika politik pasca lengser selalu berubah. Presiden yang sedang berkuasa cenderung ingin menguatkan kendali penuh, tanpa intervensi dari warisan pendahulunya. Dalam konteks inilah, publik membaca pencopotan Karding dan Budi sebagai langkah awal Prabowo menetralkan pengaruh Jokowi di istana. Meski begitu, analisis tidak boleh berhenti pada narasi konspiratif semata. Ada 3 lapis penting yang perlu diperhatikan. Pertama, politik kekuasaan. Dalam sejarah politik Indonesia, reshuffle jarang sekedar urusan teknis. Ia selalu menjadi instrumen konsolidasi. Prabowo tentu ingin menghindari kesan bahwa ia hanya melanjutkan kabinet Jokowi Jilid 2. Dengan mengganti menteri yang diasosiasikan dengan geng Solo, Prabowo mengirim sinyal, istana ini sepenuhnya di bawah kendali saya. Teddy Indrawijaya bahkan menyebutnya sebagai peristiwa politik untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Bahasa diplomatis itu sejatinya adalah kode bahwa ada proses penjarakan politik yang sedang berlangsung. Kedua, narasi meritokrasi. Prabowo berkali-kali menegaskan dirinya tidak segan mencopot siapapun yang lemah kinerjanya. Kasus Karding bisa dibaca ke arah ini. Ia dikritik jarang memberi laporan, isu pekerja migran pun sering tenggelam di ruang publik. Dibandingkan itu, Raja Juli Antoni yang juga dekat dengan Jokowi, masih aman karena dinilai tidak menimbulkan kegaduhan, dan cukup adaptif. Artinya, kinerja memang dijadikan faktor, meski tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik. Pertanyaannya, apakah meritokrasi benar-benar jadi ukuran utama atau sekedar justifikasi untuk menyingkirkan pihak tertentu? Ketiga, dampak sosial politik. Di sebagian masyarakat, langkah ini diapresiasi. Publik yang jenggah dengan menteri pasif merasa Prabowo mendengar aspirasi rakyat. Media sosial ramai dengan komentar bahwa reshuffle ini menunjukkan ketegasan presiden. Namun di sisi lain, ada kritik bahwa evaluasi tidak merata. Mengapa hanya menteri dekat Jokowi yang dicopot? Apakah menteri lain yang kinerjanya juga dipertanyakan akan mendapat perlakuan serupa? Elit politik pun terbagi. Sebagian melihat Prabowo makin percaya diri, sementara sebagian lain mencemaskan potensi retaknya hubungan dengan Jokowi. Tentu kritik tidak bisa diabaikan. Publik menuntut konsistensi. Jika benar meritokrasi yang jadi pijakan, maka seharusnya reshuffle menyentuh semua menteri yang tidak perform, tanpa pandang latar belakang. Risiko politik pun ada. Terlalu cepat menyingkirkan orang-orang Jokowi bisa memicu friksi yang melelahkan. Apalagi Jokowi masih memiliki basis sosial yang kuat. Namun justru disitulah ujiannya. Apakah Prabowo bisa tetap tegas, sekaligus mengelola transisi pengaruh dengan elegan? Kedepan, tantangan meritokrasi akan semakin nyata. Publik akan menunggu apakah reshuffle berikutnya benar-benar konsisten berbasis kinerja. Jika tidak, narasi meritokrasi hanya akan menjadi topeng politik belaka. Akhirnya, reshuffle September ini patut dibaca sebagai kombinasi antara kebutuhan politik dan evaluasi kinerja. Tidak sederhana pembersihan geng Solo, tapi juga bukan murni meritokrasi. Ada lapisan strategi, ada kompromi, ada pesan simbolik. Prabowo menunjukkan ia tidak ragu memegang kendali, namun konsistensi akan menjadi ujian besar berikutnya.
Bagi publik, pelajaran pentingnya adalah jangan terburu-buru menelan narasi resmi. Setiap peristiwa politik selalu punya lebih dari satu wajah. Bagi para menteri, reshuffle ini alarm keras bahwa kursi mereka tidak aman jika gagal menunjukkan kerja nyata. Dan bagi presiden sendiri, ini kesempatan untuk membuktikan apakah ia benar-benar membangun fondasi meritokrasi baru atau sekedar melanjutkan siklus politik transaksional yang sudah terlalu lama menghantui republik ini. Pertanyaan akhirnya, apakah pencopotan Abdul Karding dan Budi Aristiadi hanyalah bab awal konsolidasi Prabowo, atau justru pondasi bagi lahirnya tata kelola pemerintahan yang lebih meritokratis?